Ya, kembali lagi bersama saya Sebastian di Galeri Opini Sebastian. Hari ini saya bersama beliau adalah Bang Mangara Silalahi. Dia adalah Presiden Direktur PT Restorasi Ekosistem Indonesia. Terima kasih Bang Sebas, Ya. para pemirsa. Senang saya bisa diundang Bang Sebas ini. Ya betul, jadi PT Restorasi Ekosistem Indonesia ini adalah perusahaan yang unik dan merupakan pemegang konsesi restorasi ekosistem. Dikenal dengan Hutan Harapan. Luasnya hampir lebih dari 1,5 kali Jakarta. Kurang lebih 100.000 hektar di Provinsi Sumsel dan Jambi. Oh, jadi ada dua provinsi. Jadi kenapa inisiasi ini Bang dulu dilakukan? Jadi inisiasi ini diinspirasi atau diinisiasi oleh 3 organisasi konservasi terbesar di dunia ya. Salah satunya itu BirdLife International di Cambridge dengan dukungan University of Cambridge, lalu The Royal Society of Protection of the Birds di UK, Sandy, dan yang ketiga Burung Indonesia atau BirdLife Indonesia. Nah ini dulu inisiasinya gini Bang, jadi sejak tahun 70 sampai 90-an itu tren deforestasi cukup tinggi. Jadi dulu memang hutan ini menjadi emas hijau bagi pemerintah, kemudian menurun drastis sampai tahun 2000 ada World Bank, itu peneliti James namanya, menyatakan bahwa tahun 2005 waktu itu. Waktu itu statementnya tahun 2000. Jadi lalu inisiasi. Sementara waktu itu kebijakan yang ada di Indonesia itu hanya untuk ngambil kayu sama dengan hutan alam sama HTI. Lalu Burung Indonesia dengan ketiga ini inisiatif bagaimana membalikkan. Kalau trennya misalnya dia menurun deforestasi, bagaimana kita pulihkan menjadi bagus. Nah, sejak itulah keluar kebijakan yang dikeluarkan oleh KLHK, akhirnya ada suatu kesamaan visi bagaimana memulihkan hutan kita. Keluarlah kebijakan restorasi ekosistem 2004 dan kita pertama di Sumsel itu diberikan izin 2007. Yang kedua 2010 dan ini yang pertama di Indonesia dan kedua dan juga di dunia, betul Bang. Jadi sekarang itu Bang sudah 16 negara di dunia mengadopsi. Totalnya berapa Bang yang sekarang sudah dikerjakan itu? Nah, yang sudah kita kerjakan itu dengan ada 3 pendekatan. Kalau penanaman sama pengayaan 5.000 hektar, lalu penjagaan itu 71.000 hektar. 71.000 hektar. Ya, penjagaan. Jadi totalnya. Nah, kita kemudian diikuti oleh pihak-pihak lain, ada dari aktivis, ada dari perusahaan, ada dari macam-macam. Mereka bentuk perusahaan. Sekarang sudah ada 16 perusahaan di Indonesia yang mengusulkan dapat izin yang sama. Ini antara inisiatif ini atau perusahaan atau beberapa lembaga yang menjaga hutan lalu kemudian menanam kembali dibandingkan dengan orang yang menebang hutan ini gimana Bang? Ya menarik Bang ya. Perbandingannya itu. Kalau kita bandingkan aja perusahaannya ya Bang, jadi nggak seberapa ya. Jadi kita cuma 16 dibandingkan mungkin sekarang perusahaannya itu total 300 perusahaan. 300 perusahaan yang kerjanya nebangin hutan. Iya, HPH ya sama HPH. HTI. Bisa dikatakan nebang, ada yang menanam ya, tebang. Tapi kalau kita kan tidak nebang tapi nanam. Tidak menanam. Iya. Gitu. Dan menjaga yang ada. Menjaga yang ada, malah melestarikan satwa yang ada. Karena itu kan Indonesia juga melindungi selain IUCN ya, Badan Konservasi Dunia di internasional. Jadi dan meskipun sebetulnya di dalam aturannya orang yang menebang hutan juga harus menanam. Harus menanam. Gitu. Tetapi faktanya kan tidak seindah aturan. Betul. Ya kan? Itu terlihat dari tren aja Bang, tren deforestasi atau tren kehilangan hutan sejak tahun 70 sampai sekarang Bang. Jadi memang harus ada inisiatif dan bagusnya pemerintah sekarang sudah mulai adopsi kita. Karena pemerintah melalui Presiden Jokowi sudah mengeluarkan Undang-Undang CK, lalu multi usaha kehutanan yang diperbolehkan juga buat
uang tanpa menebang, termasuk bagi HTI tadi yang 300 sudah didorong. Gitu ya. Jadi luar biasa. Inisiatif kita ini kemudian kita bersyukur pemerintah adopsi pelan-pelan, walaupun setidak bombastis yang kita lakukan karena kita melakukan menanam ya, begitu Bang. Nah, saya tanya kan, Abang yang bergelut di dunia lingkungan, di perhutanan, sebetulnya ini yang benar yang mana sebetulnya? Apa yang dijelaskan pemerintah oleh Presiden Jokowi dan juga ditambah oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau Greenpeace? Sebetulnya gimana ini? Jadi pandangan saya begini Bang, jadi KLHK mempublis memang ada penurunan deforestasi dari tahun-tahun sebelumnya. Ya. Tapi Greenpeace kemudian menggunakan data itu menginterpretasikan. Nah, yang pertama itu soal perbedaan persepsi dan interpretasi. Nah, kalau pemerintah yang pertama itu kan melaporkan secara global seluruh Indonesia. Ada 5 pulau besar lah ya, yang secara umum memang ada penurunan mungkin dari yang dulu rata-rata 500.000 hektar per tahun sekarang menjadi berkurang. Kalau KLHK melaporkan 200-an ribu ya. Tapi kalau Global Forest Watch itu yang pakai citra di dunia itu karena dia bisa pantau itu sekitar hampir 300.000, termasuk juga Greenpeace ya. Nah ini perbedaannya begini, yang pertama tadi itu pemerintah ini kan melaporkan secara keseluruhan ke Badan Dunia seluruh Indonesia di COP 26 ya salah ya. Nah Greenpeace menyoroti pertama Jawa, Sumatera, Sulawesi itu sudah nggak ada hutan. Jadi Greenpeace hanya melihat yang berhutan itu Papua sama Kalimantan. Nah Greenpeace dengan data ini menyatakan ya besar. Karena 3 pulau lagi yang nggak ada hutan ini, yang sudah hampir ini, dibagi dengan 2 pulau ini. Jadi Greenpeace juga ada benarnya, pemerintah juga ada benarnya. Nah yang kedua ada soal interpretasi dan pemahaman yang berbeda. Nah Greenpeace mendefinisikan deforestasi setiap hutan yang hilang itu deforestasi. Baik itu di kawasan hutan atau hutan produksi konservasi namanya. Jadi hutan produksi konversi ini KLHK atau pemerintah mengalokasikan hutan yang bisa dikonversi. Tapi masih sebagian berhutan. Nah itu kalau dibuka itu bukan deforestasi. Nah kalau Greenpeace apapun itu, kalau hutan tegakan hilang deforestasi. Yang ketiga itu Greenpeace mengkritik soal katanya ada pemulihan 3 juta hektar hutan alam. Sebenarnya kalau pemerintah ambil yang kita aja yang 624.000 itu cukup kuat. Kalau dikutip oleh Pak Jokowi gitu ya. Kita ini pemegang izin RE yang 600 tadi. 16 perusahaan 16 perusahaan itu kan merestorasi. Betul. Dan itu hutan alam Bang gitu. Sayangnya memang kurang terakomodir mungkin waktu dalam presentasinya kan gitu. Lalu Greenpeace menyatakan mana? Yang 3 juta hektar itu yang mana? Karena pemerintah tidak menyertakan dengan ini 3 juta hektar yang dipulihkan di hutan alam begitu. Jadi perbedaan-perbedaan itulah membuat Greenpeace juga benar, pemerintah juga benar, tapi ini ada perbedaan-perbedaan interpretasi dan harus dicari satu persepsi yang sama menurut saya Bang gitu. Sebetulnya hutan kita yang habis ini seberapa besar sih? Dan sudah levelnya itu sudah sampai di level mana? Sudah level sedang, tinggi atau sudah parah nih? Kalau kita bandingkan Bang dengan kondisi ini kan kita harus membandingkan dengan fair ya. Kondisi yang ada daratan gitu ya sama sebelumnya, apalagi Indonesia negara yang cukup rawan ya Bang ya. Di pulau-pulau ini sebenarnya kalau kategori stadium itu antara 3 ke 4 Bang. Kalau penyakit itu. Oh gitu ya. Jadi udah terkategori parah. Oleh karena itu kita pulihkan. Makanya ada kebijakan Pak Jokowi yang moratorium tuh bagus sebenarnya. Moratorium gambut itu ya. Betul. Jadi ke depan harusnya lebih kuat lagi dari situ. Gitu. Jadi memang
jangan dulu soal dunia ya Bang ya, kita soal bagaimana mengelola Indonesia ya, yang rentan terhadap banjir segala macam. Saya kira pemerintah itu yang salah satunya kita dukung juga harus melihat pulau-pulau ini berdasarkan daya dukung lingkungannya. Gitu. Jawa misalnya sudah rentan ya. Sulawesi juga mendekati, Sumatera iya juga. Jadi memang baiknya sebuah provinsi atau pulau itu minimal 30% Bang. 30%? Ya, hutan lah. Supaya mengantisipasi bencana yang sering terjadi kan, kalau kita lihat tren akhir ini ya, mulai katakanlah tahun 2019 sampai ke Pilgub kemarin tuh berapa itu yang banjir bandang Bang ya? Ya, jadi itu selain fenomena alam, yang utama itu akibat manusia Bang, itu harus kita akui gitu ya. Ya, jadi fenomena alam itu kan sudah ada setiap tahun. Cuman bagaimana manusia memanage kan begitu. Jadi Abang bilang ini bencana ini sebetulnya bukan soal fenomena alam ya. Tapi itu lebih karena ulah manusia. Ulah manusia sama kita tidak bisa memanaging tempat kita gitu. Oh gitu ya. Kalau pemerintah ya sustainable planningnya itu tidak bagus gitu ya. Gitu. Jadi kurang tepat gitu bagaimana mengantisipasi kalau terjadi misalnya hujan lebat, seberapa dia harus diserap oleh alam, berapa run off-nya, berapa yang ke laut. Oh gitu ya. Nah, kalau di Amsterdam atau di Belanda misalnya saya belajar begitu Bang. Jadi mereka hitung berapa areal terbuka yang penyerapan, berapa yang bisa dibawa run off dan bisa ke laut. Ya? Jadi mereka pakai debit hujan yang paling tinggi gitu. Curah hujan yang paling tinggi. Oh, itu dasar perhitungannya. Ya, dasar perhitungannya. Oke. Jadi kalau kita yang Abang tahu itu sejauh mana sih cara menghitung? Kalau di Eropa tadi itu mereka menghitungnya dengan begitu tepat, itu pun masih terjadi. Iya, betul Bang. Nah kalau Indonesia ini gimana? Kalau Indonesia Bang lebih banyak politisnya Bang. Jadi aspek teknis itu kadang kalah dengan aspek politis. Kepentingan tertentu misalnya untuk eksploitasi atau meminta areal yang potensial misalnya itu menjadi lebih kuat daripada perencanaan secara akademis dan juga berbasis riset gitu Bang. Kalau Indonesia itu yang kayak gitu-gitu gimana? Apakah ada desain seperti itu atau? Di Indonesia sih banyak pakar ya dari TB, dari UI yang saya kira juga mumpuni. Oh kita punya banyak pakar. Banyak pakar karena kan banyak juga yang dokter teman saya yang dari Belanda ya, dari Amerika gitu. Cuman kan di Indonesia memang tidak sedetil dan seketat di Belanda. Nah kalau di Indonesia ini kan pembangunannya scatter. Jadi kalau scatter itu kan tidak disyaratkan misalnya kalau bangun rumah dia harus ada terbuka 30%. Jadi semua bisa aja dibangun. Pokoknya nggak ada space yang tersisa sedikit pun. Lebih rumit Indonesia karena memang pola-pola pembangunan sebelumnya itu udah scatter di mana ya, termasuk juga mungkin tanah-tanah pemerintah dibangun oleh rakyat kan gitu. Karena memang kita perlu ketegasan dan harus adil gitu. Jadi kalau pemerintah tegas dan adil saya kira masyarakatnya nurut gitu. Kalau laju deforestasi ini tidak dihentikan atau moratorium oleh pemerintah gitu dan itu tidak dilaksanakan secara serius, itu sampai kapan dan tingkat keparahannya seperti apa kira-kira Indonesia ini? Kalau memang tidak ada aksi semua ya, termasuk bukan hanya pemerintah, pengusaha dan juga masyarakat, tidak ada aksi yang nyata dan luar biasa, saya kira hal yang banjir Bang akan selalu terjadi. Karena kan begini, kalau misalnya sebuah daerah ya, kabupaten kota atau tidak mengadressing itu, kalau curah hujan tinggi, dia tidak bisa ditampung, nggak ada pons, nggak ada run off, nggak ada ini,
dan perencanaannya katakan kota itu tidak ada open space 30%, maka termasuk wilayah ya, hutan, karena hutan kan bisa menyerap ya air dan juga pada musim panas dia rilis. Jadi itu saya kira akan terjadi hal yang sama. Bahkan mungkin semakin tahun karena manusia bertambah, areal terbuka, hutan banyak dibuka, baik untuk kepentingan masyarakat ataupun perusahaan, legal atau tidak legal, maka ke depan semakin parah, Bang. Kalau dibandingkan negara-negara luar, seberapa parah kita ini? Artinya dari tingkat bencana-bencana yang tadi itu. Kalau kita bandingkan misalnya dengan Brazil ya, Brazil sekarang juga ya jangan bandingkan dengan Eropa lah ya, dengan negara-negara yang ini. Misalnya Malaysia lebih rendah deforestasinya. Oh gitu ya. Ya. Dan lebih disiplin. Ya, jadi saya sih menyerukan ke pemerintah agar apa ya, merencanakan pembangunan dan juga merencanakan wilayah itu memang harus komprehensif, dan tadi karena secara fakta maupun teori menunjukkan areal wilayah kota maupun kabupaten yang open space atau hutannya kurang dari 30% itu sangat rawan terhadap banjir, dan itu merugikan karena pernah kita hitung dulu kerugian dari banjir itu ataupun bencana lainnya, tidak hanya banjir biasanya, ada juga kekeringan, mungkin kayak di timur kan, ya drought ya itu cukup merugikan sebenarnya. Jadi kalau dihitung dari income yang didapat dari mengeksploitasi dengan kerugian sebenarnya, ya itu jauh lebih besar. Seberapa penting sih Indonesia ini di mata dunia? Sangat penting sekali, Bang. Itu apa penting? Indonesia itu nomor 2 megadiversity. Ada 30 juta spesies flora dan fauna ada di Indonesia. Yang pertama Brazil, Amazon. Amazon sama Indonesia itu levelnya itu the two top lah ya di internasional ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Indonesia juga menjadi pusat mikrobiologi sebagai sumber energi. Mikrobiologi? Iya, hanya ada di hutan tropis, Bang. Di hutan pegunungan, hutan di Eropa itu nggak ada. Jadi sumber energi ke depan ataupun sumber obat itu yang terbanyak, dan Jepang mengakui 20 tahun ke depan, 30 tahun Indonesia itu paling kaya. Karena sumber genetik mikrobiologi itu ada di Indonesia selain negara-negara tropis lainnya. Apa itu mikrobiologi? Yaitu energi-energi untuk jenis-jenis spesies yang berfungsi untuk pengobatan kesehatan, untuk sumber kosmetik, untuk katakanlah energi ke depan gitu ya. Jadi semua bersumber dari sini. Nah kalau Jepang misalnya kan sangat miskin mereka kan, cuma satu spesies gitu. Karena kan sumber energi ke depan baik itu untuk energi listrik, energi kehidupan ya, untuk kosmetik, industri segala macam, dari sumbernya dari alam. Jadi ya adapun itu pencampuran. Jadi memang sumber utama dari alam. Dari alam ya. Termasuk tadi itu kan energi itu CPO untuk makan, di orang Eropa kan pakai margarin segala macam kan dari ini. Jadi ya sangat penting. Nah yang ketiga tadi Bang, kalau rusak biodiversitas hutan, maka jenis-jenis virus seperti yang kita alami sekarang akan keluar. Yang selama ini dia sebenarnya ada di hutan sama di satwa liar. Nah, kenapa ada riset yang menyatakan misalnya virus-virus corona ini kan dari ular, dari harimau, dari gajah, yang satwa liar. Satwa liar ya. Yang mereka nggak udah banyak hilang, dia membunuh manusia keluar gitu. Itu ada beberapa penelitian menunjukkan itu. Jadi kompleks Bang ya. Memang Tuhan itu sudah memberikan alam itu memang harus kita jaga. Nah, kalau kita ngomong hutan antara Amazon dengan Indonesia ini, itu berapa ini luasnya? Hutan Amazon dengan hutan
Indonesia ini? Kalau Indonesia sebenarnya hampir 120 juta lah, sekitar 120 juta hektar. 120 juta hektar ya. Ya, Dan itu adalah kekayaan dunia ya, kekayaan alam dunia sama terutama Indonesia. Jadi Indonesia ini ke depan, jadi pakar-pakar dari LIPI atau BRIN atau tim riset kita kalau bisa membuat sesuatu terobosan inovasi untuk pengobatan, untuk jenis kosmetik yang dibutuhkan atau untuk kayak seperti misalnya kebutuhan pangan yang menghindarkan gula segala macam itu ada di Indonesia sebenarnya. Oh gitu ya? Iya, luar biasa Indonesia itu. Apa yang bisa dilakukan oleh dunia internasional untuk membantu Indonesia atau kayak Amazon kan yang saya tahu ini Amazon juga sedang dalam fase kritis juga ini. Proses pembukaan hutan itu juga penebangan juga luar biasa. Ya, dunia internasional saya kira termasuk Badan Konservasi Dunia itu harus mendukung dengan berbagai cara ya. Tidak hanya menyalahkan menurut saya. Jadi dunia internasional itu harus juga mengasistensi karena sebenarnya negara-negara maju ini yang pertama melakukan deforestasi. Dan juga kalau kita lihat misalnya negara pengemisi terbesar kan Amerika dan Cina dan Eropa juga termasuk besar ya. Mereka juga konsumsi energi, jadi mereka harus membantu. Kalau misalnya mereka merasa penting Indonesia itu harus didukung tanpa mendikte. Gitu. Jadi ada 33.000 desa Bang di kawasan hutan dan itu kategori miskin semua. 33.000 desa di seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Dan semua masuk kategori. Semua hampir kategori miskin, under poverty line. Oh ya. Ya, bayangkan hutan kaya dengan biodiversitas sama pangannya, tapi miskin. Sangat ironik, gitu. Jadi memang kenapa Jokowi 2014 ada satu programnya itu membangun Indonesia dari pinggiran hutan. Karena itu sebenarnya. Yang memang agak masih sulit dijawantakan oleh kementerian-kementerian terkait. Jadi idenya sudah dapat, tapi memang nggak gampang juga karena ya eksekusi sama perilaku birokrasi yang masih sulit juga berubah kan gitu. Dan culture memang kan nggak cepat. Tapi saya kira harus itulah berjibaku ya, tidak hanya birokrasi juga, tapi masyarakatnya juga sama company-nya. Jadi tantangan terbesar yang kita hadapi untuk urusan menjaga dan mengembalikan hutan ini apa? Ya, yang pertama Bang itu tantangan terbesarnya itu penduduk bertambah terus, lahan kita tetap, hutan kita tetap. Apalagi sekarang krisis pandemi, orang kelaparan. Jadi bagaimana sebenarnya pemerintah dengan private meng-create usaha tanpa merusak hutan atau mengelola dengan cara berkelanjutan. Bolehlah menebang tapi dengan berkelanjutan. Kalau masyarakat sudah lapar kan memang agak sulit ya. Nah itu dia ironisnya. Nah yang kedua itu law enforcement Bang. Jadi beberapa orang menyatakan atau ahli masih menyatakan tumpul ke bawah. Jadi memang kalau kita mau tegakkan ini harus semua berlaku sama. Pemerintah juga ya harus betul-betul komit ya. Betul-betul komit. Kayak apa namanya tadi moratorium itu. Moratorium, harus betul-betul dieksekusi dengan serius, bila perlu di stop. Ya. Nah, tapi kan ini ada ini nih, menurut saya ada apa istilahnya ya. Jadi di satu sisi katakanlah dunia internasional atau kita membutuhkan supaya hutan kita dijaga. Iya Bang. Tapi tadi di sisi lain fakta mengatakan 33.000 desa yang berada di kawasan hutan masuk kategori miskin. Ini kan ironis nih. Lalu memang ada terobosan dari pemerintah melalui skema yang namanya perhutanan sosial, social forestry. Nah, itu apa yang dilakukan di perhutanan sosial? Memberikan akses kelompok-kelompok, kemudian diberikan akses kelola, mereka bisa mengelola kurang lebih seperti di bawah perusahaan, bisa memanfaatkan secara sustainable, diberi izin sampai 35 tahun bisa diperpanjang. Jadi
Karena ini baru program baru juga dari Pak Jokowi ya memang tidak secepatnya ya, tapi ini sudah mengurangi konflik juga Bang antara perusahaan dengan ini atau dan pemerintah dengan masyarakat. Oh, gitu. Karena kan sebagian terutama di timur ya dan di Kalimantan sampai ke Papua itu kan termasuk Sumatera kan ada juga kepemilikan secara tradisional yang kontraproduktif ya dengan kepemilikan negara legal gitu ya. Padahal dari dulu kan itu sudah turun-temurun dan itu menjadi sumber pangan. Jadi setelah ada regulasi memang membatasi masyarakat ini sehingga dia nggak punya akses. Kalaupun akses dia harus berandam dulu. Gitu. Karena kan ada hutan konservasi yang cukup strict, ada hutan produksi yang sudah diberikan izin ke perusahaan. Nah itu memberikan memberikan dampak terhadap dulu masyarakat adat ataupun masyarakat hutan itu bisa ambil hutan jual, ya sekarang menjadi tidak. Oh nggak boleh. Nggak boleh, makanya ada terobosan dari pemerintah Jokowi melalui perhutanan sosial dan sepertinya dari 12,5 juta hektar itu sudah hampir 5 juta sekarang. Tapi ya masih jauh ya, belum ada setengah gitu. Gitu ya. Ya. Nah terus jadi di hutan sosial ini masyarakat bisa melakukan apa di situ? Bisa mengambil hasil hutan? Bisa. Terus, juga bisa menebang tapi dengan sustainable. Oh jadi kalau menebang mesti tanam? Mesti tanam dan juga harus disetujui oleh pemerintah, ada rencana yang bagus. Oke. Ada secara sustainable lah begitu. Oh gitu ya? Iya. Apalagi yang bisa didapatkan oleh masyarakat? Masyarakat bisa memanfaatkan hasil hutan. Terus bisa mendapatkan mengorganisir diri, bisa mendapatkan modal dari pemerintah maupun swasta. Oh, untuk melakukan apa? Usaha, katakan menanam jengkol, menanam jahe-jahean gitu ya. Oh, bisa. Jadi di kayak tumpang sari gitu ya? Tumpang sari. Dan jadi di bawahnya kita bisa tanam-tanamin? Semua, dan tanaman pendek, menengah, dan tahunan. Oh gitu ya? Mereka bisa kelola itu jadinya. Oke. Jadi diberikan akses namanya, itu akses legal. Kita punya rencana 2026 itu sudah 50% dari usaha kita. Jadi kita sedang mengembangkan essential oil nilam, sama juga vanila. Selain tadi yang karet, tetap kita fasilitasi damar, madu. Juga nanti ke depan kita lagi potensi riset rotannya karena sekarang Eropa itu minta ada stok yang rutin gitu untuk rotan di Eropa gitu. Jadi memang minimal biaya kita itu 1,5 M setiap bulan untuk itu kan gaji dan operasional, dan nggak kecil ya. Nggak kecil ya itu biaya. Ya jadi kita harus mulai memikirkan 2026-2027 itu di atas 1,5 M penghasilan biar bisa sustain kan. Nah itu, lalu dukungan pemerintah Indonesia gimana? Nah dukungan pemerintah Indonesia sih dalam beberapa hal cukup bagus Bang ya. Jadi memberikan support teknis dan juga pengelolaan. Cuman kan karena udah private judulnya ini, pemerintah nggak bisa put APBN. Oh jadi pemerintah ini belum bisa membantu dalam bentuk pendanaan ya? Belum bisa, kecuali kalau dengan masyarakat. Jadi kita kemitraan dengan masyarakat, pemerintah bisa bantu. Kalau perusahaan kan nggak bisa karena dia melanggar regulasi. Oh gitu. Belum ada regulasi khusus afirmatif untuk perusahaan restorasi ekosistem. Itu yang sedang kita mau dorong. Nah terus kalau mereka bantu sarana misalnya untuk patroli, kendaraan segala macam itu nggak bisa juga? Kalau itu bisa, tapi harus mereka menganggarkan sendiri. Oh gitu. Dalam rangka kita request karena kita tidak mampu. Dengan kita sendiri. Jadi tetap itu asetnya pemerintah. Tapi digunakan oleh PT Reki. Bersama-sama. Digunakan bersama-sama. Tapi itu sudah ada belum? Selalu. Tapi mereka menggunakan mobil patroli mereka sendiri, biaya mereka sendiri ya selalu. Oh gitu. Ya cuman kan asetnya nggak boleh di kita. Harus balik ke kantor mereka kan gitu. Hanya untuk operasional saja kan gitu. Betul. Oke, harapan Abang ke depan apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah, lalu kemudian dari
Nah, pihak swastanya, lalu dari masyarakatnya apa? Ya, yang dari pemerintah saya kira perusahaan restorasi ekosistem yang sekarang berganti menjadi perusahaan pemampatan hasil hutan itu memang harus mendapat afirmatif kebijakan. Misalnya pengurangan iuran, pengurangan pajak, karena itu menanam dan meningkatkan produksi dan mengamankan aset negara. Karena itu yang kita tanam bukan menjadi aset pribadi PT Reki, nanti itu kembali ke negara. Setelah habis izinnya, kan? Betul. Ya. Nah, yang kedua harus juga ada dukungan-dukungan secara teknis maupun kebijakan yang membuat berbeda. Betul. Dan ini kan mendukung komitmen Indonesia untuk pemenuhan National Determined Contribution yang emission, kan? Yang komitmen Pak Jokowi 29% mengurangi emisi Indonesia tanpa dengan sendiri dan 41% dengan dukungan internasional. Jadi inilah salah satu cara yang paling tepat. Jadi bagi pihak-pihak manapun yang mengusulkan program serupa itu harus cepat difasilitasi oleh pemerintah. Karena pemerintah terus terang tidak akan mungkin mampu dengan APBN untuk mengamankan. Dia jalankan sendiri ya? Iya, nggak mungkin mampu, Bang. Untuk kawasan taman nasional aja mereka kurang. Apalagi hutan-hutan produksi yang rawan dibuka oleh para pihak untuk diamankan dan juga dipulihkan begitu. Pihak swasta. Nah, pihak swasta harapannya itu areal-areal mereka yang masih berhutan itu jangan ditebang. Sebaiknya itu bagian dari satu sustainability. Supaya produksi kita itu bertanggung jawab di internasional. Begitu kan? Jadi kalau misalnya dia punya kawasan 50.000 hektar, ada yang belum terbuka 10, dianalisis. Berapa 5.000, 10.000 yang masih bisa dipertahankan. Itu bagian dari sustainability namanya. Ya kan? Apalagi kalau di areal-areal yang bergambut kan gitu. Jadi dia harus lindungi, kalau enggak ya kalau kejadian kebanjiran ya perusahaan rugi juga. Ya kan? Karena kan banjir nggak milih-milih masyarakat perusahaan kan, semua dikenai kan begitu. Nah, untuk masyarakat saya kira kita harus rubah culture dan cara hidup. Jadi kita jangan mengarah ke eksploitatif, kita setiap kita bisa menanam dimanapun di pekarangan, dukung pemerintahan yang bersih, ya, juga berpartisipasi, mereboisasi lahan kritis, areal pekarangan dikasih pohon, bantaran sungai jangan dibuka, tetap dipertahankan, ditanam bersama-sama. Jangan tanam rumah gitu. Jangan tanam rumah di bantaran sungai gitu. Saya kira kalau itu bisa kita lakukan, kita sudah cukup membantu. Sudah cukup membantu ya. Termasuk juga tidak buang sampah sembarangan, karena itu sungai ketutup, sampah itu juga jorok sekali ya. Dan ya perilaku kita harus rubah gitu. Menjadi perilaku yang pro lingkungan lah. Ya. Kayaknya perlu juga ada satu gerakan ini, Bang. Sekaligus saya menutup ini. Himbauan ya, dan mungkin lebih tepatnya gerakan. Gerakannya apa? Itu kan ada tadi dari masyarakat bersama PT Reki ini kan menghasilkan madu dari hutan. Lalu kemudian damar, lalu kemudian karet, lalu kemudian rotan, apalagi yang lain itu hasil-hasil hutan itu. Nah, kalau ini bisa menjadi gerakan supaya masyarakat kita, masyarakat Indonesia ini membeli produk-produk dari hasil hutan dan hari kerja petani-petani yang ada di kawasan hutan. Kalau kita membeli produk-produk mereka, itu artinya kita membantu menjaga hutan kita. Betul. Begitu. Dan itu membantu masyarakat yang 10.000 tadi di dalam kawasan hutan yang sedang dijaga, dilindungi oleh Abang ini, itu membantu mereka untuk tidak membuka lahan, tidak membuka hutan. Begitu. Nah, itu salah satu bentuk, dan saya nggak tahu, ini mungkin dibuat satu gerakan lagi ke depan, sehingga masyarakat punya kesadaran. Minimal dia membeli produk itu, artinya dia ada kesadaran bahwa kalau saya membeli produk ini, saya ikut menyelamatkan hutan Indonesia. Jangan lupa bergabung dengan Galeri Sebastian pada episode berikutnya.